Jadi gue ada rencana buat bikin kolam predator di sini sama di sini. Nah, wah, ini dia. Nanti Tuh, pakai super red-nya, bro. Oke. Nah, segini bisa masuk berapa, bro? Segini bisa masuk 500 ya, Bang. Oke, halo semuanya, thank you buat teman-teman yang selalu setia sama Deddy Cagur TV. Nah, hari ini nih gue lagi nunggu Anthony. Anthony itu pemain predator, karena setelah gue ngobrol-ngobrol, kalian pasti udah lihat yang gue mulai suka sama ikan predator. Jadi gue ada rencana buat bikin kolam predator di sini sama di sini. Nah, buat lebih jelasnya rencana-rencana gue bahas detail di channelnya Aqua Air Indonesia. Nah, hari ini teman-teman Aqua Air pengen ngajak Anthony ke sini. Pas banget gue mau nanya-nanya semuanya. Ternyata main predator itu seru banget. Gue udah ada arwana. Gue rencananya akan bikin kolam piranha, akuarium piranha di sebelah sini, dan kolam ini akan gue jadiin kolam predator. Gue masih nunggu Anthony sama tim dari Aqua Air pengen datang ke sini. Let's go, guys. Wah, ini dia. Bro, Bang. Faisal Aqua Air, Gigi Aqua Air. Ini dia, Ini, Bang. Anthony Halo, dari Bang. Jam Vlog. Bro, pakai aja bro, santai bro. Bro, Anthony dan teman-teman. Jadi gue ada rencana nih bro. Gue tuh awalnya gue nonton orang ngasih makan piranha. Siap. Itu seru banget. Gue lihat juga di Instagram lu bro. Nah, gue kepikiran, gue pengen bikin kolam predator. Terus selain itu waktu gue bikin glass pond yang di sana sama tim Aqua Air, gue dikasih arwana sama temen gue. Bro, ntar gue cerita. Gue pengen ngisi pakai arwana. Gue bilang ntar gue kasih 4 biji sama dari Kang Asep, temen gue di CMC. Bener-bener dibawain 4, tapi ternyata ukurannya segini. Wow. Berapa senti ya Sal? 60 senti. Dibawain 60 senti, nggak mungkin gue taruh sono. Akhirnya gue ceburin di sini nih. Oh, di kolam. Udah ada 4 biji. Nah, gue mikir karena di sini udah ada 4, terus yang koi gue sama ikan anila gue juga udah gue outin, gue keluarin. Nah, gue kepikiran gue pengen naro kolam ini buat gue isi ikan predator. Siap, Bang. Nah, gue pengen nanya-nanya sama lo. Karakter ikan predator tuh kayak gimana nih kalau buat di kolam kayak gini nih, bro? Kita sebelah sini, bro. Kita Siap. turun, bro. Kita lihat, bro. Oke. Nah, ini kolamnya ini nih, bro. Nah, nih lu lihat tuh arwananya tuh. Segitu, bro. Oke. Nah, nih. Nah, yang cocok dengan karakter kolam gini berarti kan top view ya. Betul. Nah, itu predatornya apa aja menurut lo? Ada pari. Oh, pari bisa? Pari bisa. Oke. Habis itu ada RTC, jenis-jenis lele-lelean. Oh, RTC itu apa sih? Kayak lele? Red tail catfish. Oke. Bisa iya. besarnya sekitar 1,5 meter kalau misalkan tempatnya besar. Oke. Wah, gila bisa sampai 1,5 meter. Siap, Bang. Oke. Terus. Habis itu ya jenis lele sih paling enak dipandang. Habis itu mungkin bisa main yang albinoan supaya lebih kontras dengan suasana kolamnya. Oke. Nah, kalau yang tadi lu bilang tuh yang jenis lele itu warnanya apa tuh dia? Lele itu ada hitamnya, ada putihnya, ada merah di ekornya. Oh, oke. Hitam, putih, ada merahnya juga. Di ekor. Oh, kalau buat top view oke tuh. Oke. Masih kelihatan itu, Bang. Masih kelihatan. Masih kelihatan nih. Oke. Nah, terus kalau kolam predator sendiri apa sih yang perlu dan yang nggak boleh? Misalnya kalau di predator tuh arus atau airnya harus gimana, bro? Karena kan belum pernah nih. Oke, kalau di predator itu ini menurut pengalaman gue sih, Bang. Oke. Menurut pengalaman gue itu karena dia makannya banyak, buang kotorannya banyak, filtrasinya mesti mumpuni. Oke. Untuk biolotnya, kotoran yang dihasilkan dari si ikan-ikan yang kita punya. Heeh. Kemudian arus juga penting untuk membantu grow rate. Supaya karena kan ikan predator makannya gila banget. Begitu dia makannya gila, dia stay, dia nggak berenang-berenang, akan kena bloating. Oke, itu apa tuh, bro? Bloating tuh kayak ibaratnya pelampung kenangnya bermasalah, habis itu si ikannya nggak balik terus karena pelampung kenang dan pencernaannya bermasalah. Oh. Jadi kekenyangan, Bang. Betul.
kekenyangan. Nah, Sal, ini tanknya yang perlu di otak-atik apanya lu? Misalnya, kemarin- kan arus penting tuh kata Anthony. Kemarin kan udah diperiksa dari chamber. Chamber nanti kita bisa akalin di kolong, tambahin ini sedikit, tambahin filter sedikit bang. Terus sama arus kita tinggal kasih mesin aja sih bang. Oh. Kan kemarin udah dicek, udah ngobrol juga pas gue main ke rumahnya Ko Antoni tuh, udah preview juga sama dia sedikit Oke. gitu bang. Nah, arus tuh nembaknya gimana sih bro? Dari bawah mesinnya atau bisa dari atas kayak gini gitu ke air? Kalau kayak begini bisa diganti pompanya dan dikasih elbow buat jadi arus sih nggak bisa sih bang. Jadi cuma tinggal ganti pompa yang lebih kencang untuk dia bisa nendang arus supaya muter airnya. Nah sama ini karena di kemarin ngobrol sama si Ko Antoni bahwa ini kan lo top view nih bang. Iya. Kalau dari yang air begini jadi nggak kelihatan. Oke. Gitu makanya nanti ini tinggal di elbow aja ke bawah supaya ini jadi tambahan arus. Betul. Terus arus utamanya sendiri nanti kita tembak lagi mesin bang. Oke. Gitu. Nanti Tuh, pakai super red-nya bro. Oke. Berarti nanti pas kita masukin ikan baru dia harus tetap dikeluarin dulu. Nah, itu dia kenapa tuh. itu? Kok? Ini itu kenapa? Oh, berarti ini kan mereka berempat udah di sini duluan. Betul. Nah, arwana kan ikan teritori. Ini gimana? Apa ada teknik khusus buat masukin ikan yang lain buat biar nggak diserang dia? Mengkaburkan tempat teritorinya sih bang. Oke. Jadi kita packing dulu, masukin kantong dulu. Lo angkat, packing. Ya, packing, kasih oksigen, kasih 2-3 jam di kantong. Oke. Sembari kita aklimasi dan penyesuaian suhu, penyesuaian air ikan yang baru masuk. Oke. Biar ikan yang baru masuk dulu. Pokoknya super red dan ikan-ikan yang punya teritori tinggi itu masuknya belakangan bang. Oke. Nah, berarti air ini perlu ganti apa nggak nih bro? Air mesti dicek nih pakarnya. Oh, kandungan-kandungannya gitu? Betul. Udah tinggal tambah media filter aja sih. Oh. Gitu. Nanti kita pakai media filter yang waktu pakai di Glasspoon lagi bang. Dari Jafari. Oke. Dia ada yang buat predator juga ada. Oke. Jadi kalau misalkan di predator itu water change sangat penting bang. Karena nggak cuma predator sih, semua ikan. Karena setiap ikan itu dalam berkembang biak, bertumbuh, membutuhkan mineral baru. Salah satunya kita dapat dari water change, penggantian air secara rutin supaya pertumbuhan si ikan juga jadi bagus, Bang. Nah, kalau di sana kan gue jelas tuh water change-nya gue turunin air, Betul. terus ganti baru. Nah, kalau di sini sama? Sama. Bisa sama juga, sama nanti ditambahin sistem dripping aja bang. Dripping tuh apa? Dripping tuh jadi ada satu titik air nanti yang kita bikin dia terus-terusan ngalir bang, sedikit-sedikit. Gitu. Itu untuk nambah mineral barunya terus. Oke. Jadi kalau ini kan, kalau Glasspoon kan water change-nya semua sistemnya kan udah ada nih. Ini juga nanti kita bikinin sih. Cuma kalau ini kan bener-bener predator itu yang tadi si Antoni bilang, makannya banyak, kotorannya banyak. Jadi sistem dripping itu ngebantu banget supaya nggak nunggu WC lama-lama gitu kan. Oke. Nah, bro, buat luas kolam segini, gue bisa masukin berapa predator, bro? 30 sampai 40 oke sih. Oh, masih aman? Oh. Tapi Bang Deddy mau melihat dari top view-nya semata atau juga mau sensasi makannya? Jadi bisa pergabungan nanti. Wah, makannya juga, bro. Gue Sensasi salah satu makannya. yang gue seneng makannya, bro. Nah, berarti kalau misalkan, berarti nggak cuma kita cari yang top view, tapi yang membantu untuk, Makannya seru. ya, Nah, nanti ada ikan-ikan yang bisa bantu makan cucu gitu. nah itu ikan apa misalnya? Misalnya ada ikan-ikan kalau yang misalnya pibas gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk dari top view kurang bagus pibas. Tapi kalau untuk makannya asik. Oke. Ya, tapi Nah. itu nanti Dutch juga bisa, ikan asli Indonesia. Oke. Jadi Nah, kalau ikan di pojok sana tuh, atau ikan-ikan yang itu, betul dia meriam bang makannya. kilo. Ada suara pum gitu. Waktu ngambil makanannya? Iya, waktu dia nyedot makanan yang di pojok. Gila. Nah, bro, nih misalnya nih udah kumpul segala macam. Makanan yang idealnya apa kalau buat ikan-ikan predator? Ini kan jenisnya ntar yang lu bilang tadi tuh. Ada yang lele, yang kayak lele, terus yang ini arwana, ada pibas. Nah, makanannya yang mereka suka tuh apa? Apa beda-beda? Selama ini kan gua kasih jangkrik, Bu. Siap. Gua taruh 30, 40. Kalau mereka itu bisa lele. Lele. Lele potong, Lele dipotong-potong bang, lele pasar. Oh, Ya. ikan lele kecil. Ya. mau kecil mau gede nggak apa-apa sih bang. Oh, jadi daging gua potong-potong Dagingnya gitu? dipotong-potong, Oh, oke. disilat, lempar. Habis itu ikan selar atau ikan tembung bisa, ikan kembung. Oh, jadi gua lemparin daging lele aja gitu? Iya, Oh, dilempar. siap. Kalau mau lebih enak lagi ya makan hidup. Ikan mas, ikan nila, ikan mujair yang kecil-kecil. Oh, lepas di sini? Per liter. Jadi kalau misalkan lagi mau abang lihat makannya luar biasa, lepas aja ikannya yang hidup. Oh, semua ngejar tuh? Semua ngejar dan pasti langsung habis sih kalau cuma seliter. Wah, seru. Gila, bisa gitu dia? Bisa. Oh, gokil. Nah, jadi nanti kalau itu nggak cuma hanya predator aja bang yang perlu ada di sini. Tank mat-nya.
Nah, tekniknya berarti ikan pendampingnya ya? Pendampingnya seperti Fungsinya buat? bantu-bantu bersihin sisaan makanan. Oh, oke. Apa aja tuh bro Kayak tekniknya? kaviat, habis itu bisa juga nanti kita pakai balasyak, bisa juga kita pakai banyak macam sih, ada yellow veveng, red veveng gitu. Oke. Jadi Siap. banyak pengmet yang bisa digabungkan juga di sini. Nanti kita lihat sesuai kebutuhan, nanti pelan-pelan kita tambah. Tentunya kalau kita mau buat kolam predator bang, bongkar pasang akan tetap terjadi. Karena gimana pun insting predator nggak selamanya bisa kita bentuk bang. Kita sebagai manusia kan, Oke. mereka sendiri yang punya teritorinya, mereka yang nantinya bisa menilai. Nah, bongkar pasang apanya kolamnya bro? Bongkar pasang tankmate-nya. Wah ini terlalu dibully. iya. Oke. Ini kayaknya diangkat dulu sebentar. Oh ini jangan dulu gitu kan. Kayaknya ini nggak cocok karena setiap ikan walaupun sama jenisnya punya karakter yang berbeda-beda bang. Oh, kita bisa lihat selama berjalan gitu ya? Ya, oh ini yang bulinya ini. mematikan nggak? Gitu. Atau cuman bercanda-bercanda atau bercandanya nyambung ke nyawa itu kan yang ini. Iya. Bercandanya Oh, ada pakai resiko itu walaupun di predator kesannya ganas, makannya, hidup. Tapi dia bisa dibully juga sampai nyawa. Bisa. mati? Banyak faktor yang buat ikan-ikan predator lain membuli ikan predator lain. Oke. Faktornya banyak. Nah, di sini rencananya gue mau masukin banyak jenis. Siap. Nah, gue dibilang juga sama Faisal di konten yang tadi gue bilang, di kontennya Aquair juga ada rencana gue pengen bikin juga kolam piranha bro. Wow. Nah, di sebelah sana tempatnya. Menurut lo memungkinkan atau enggak nih? Nah, di sini nih bro. Wow. Nah, ini detailnya gue udah bahas juga nih di channel kontennya Aquair. Nah, ini kan kura-kura nih bro, kolam kura-kura. Oke. Nah ya, gue ada rencana nih kan daripada atasnya kosong, gue pengen bikin akuarium, sebatas tiang-tiang ini ke sini, Oke. ke sana, ke sini, sampai situ, sampai atas. Nah nanti gue mau isiin piranha. Nah luas segini cukup nggak menurut lu? Cukup banget bang. Cukup aman. Wah, Di atas alhamdulillah. ini nanti top filter kok. Top filter. Oke, Oh cukup banget sih. Gede banget ini. oke. Yang perlu ada dan nggak boleh ada di kolam piranha apa? Karena kan gue lihat di piranha lu tuh keren banget di Instagram lu tuh satu tank itu berapa isi Itu banyak? 100 bang. Tapi tanknya nggak segede ini juga. Tankku Oh masih kecil. lebih gede ini ya? Sejauh lebih gede ini bang. Oke. Ini kemarin ngobrol kita bisa masuk sampai 400 ya? 400 sampai 500 piranha. Oke, Dan 400. dia nggak bisa dicampur sama ikan lain dong. Berarti kalau piranha satu jenis piranha semua. Iya satu jenis piranha semua. Siap. Gitu. Nah segini bisa masuk berapa bro? Segini bisa masuk 500 ya bang. Oh gila. Tapi kan nanti dia lama-lama makin besar kan, jadi makin padat. Mungkin awal-awal nggak terlalu padat, cuman kita siapin space supaya nantinya untuk dia grow up cukup tempatnya untuk dia panjang setahun 2 tahun ke depan. Karena cepet banget kalau piranha RBP yang koloni ini bertumbuh besar. Paling setahun sampai setahun setengah cukup. Kemarin pas Aquair ke sana, coba kasih makan bang pakai tangan. Habis dong. Habis. Tangannya aman tapi tangannya aman. Nih coba nih bro. Siap. Sal, rencananya lu mau buat ini akan hilang apa tetap ada? Ini tetap ada. Jadi ini tetap ada bang. Ini tetap ada, cuma mungkin agak gue geser aja sedikit nih ke atas. Ini geser ke atas, terus ini jadi top filter. Oh ini berarti akan lu lepas naik. Ini gue lepas naik gitu bang, naikin ke atas. Karena kan kemarin kita sempat ngobrol bahwa ini mau tetap difungsionalkan untuk jadi kolam buat ikan umpan nih, ya kan? Nah ini nanti supaya bisa tetap ada kolam buat ikan umpan, jadi nanti tanknya agak gantung sedikit bang. Yang agak gantung sedikit, ini jadi ngambil umpannya gampang. Makanya ini nanti naik sedikit bang. Oke. Gitu. Nah bro Anthony. Siap bang. Nah ini tadinya seperti yang dibilang Faisal nih. Jadi mungkin ini akan out, terus nanti kolam kura-kura ini akan jadi kolam. Gue jadi kalau mau ngasih makan gue tinggal nyerok. Pikirannya betul, gitu Bang. bro. Betul bang. Jadi ada kolam buat ikan hidupnya, buat umpan. Jadi gue mau nyerok, lemparin. Seret. Betul juga sih karena fungsi untuk kolam umpan itu bisa berfungsi untuk karantina bang. Karena ikan-ikan mereka itu kan sebelum kita kasih makan kan kita nggak tahu mereka sebelumnya makan apa dan Oke. Pasarnya sehat apa enggak gitu. jadi di sini di karantina sampai dia makan dulu sehari 2 hari sampai buang kotoran baru kita kasih makan ikan predator supaya aman, nggak ada parasit, nggak ada Oh, iya. bakteri gitu. Oke.
Nah, karantina berarti fungsinya buat ngeluarin kotoran di badan dia melalui pup. Betul, makanya kita kasih makan juga. Jadi ikan umpannya juga udah steril ibaratnya bang. Oke. Yang tadi makanan kita nggak tahu apa, Hmm. di sini dia udah keluar gitu. Jadi begitu kita jadi umpan juga nggak membahayakan si piranhanya bang. Oke. Nah, kalau piranha sendiri ada berapa jenis sih, Bro? Ada banyak bang. Oh. Ada keluarga-keluarganya juga, ada keluarga Sarasalmus, ada keluarga Pigocentrus, ada keluarga. Kalau RBP itu masuk ke keluarga yang kayak seperti Pigocentrus, Kariba. Jadi keluarganya tuh banyak banget. Di rumahnya Ko Antoni bang, ada kariba terbesar di Indonesia. Berapa senti, Bro? Itu 35-an lah, 35. Gila, piranha segini. Iya. Lu makanannya apaan tuh? Itu kasih dia lele, kadang kalau mau lihat dia agresifnya kasih dia pakan hidup. Macam-macam sih tergantung kita mau kasih makannya gimana, Bang. Nah, gue ngeliat lu ngasih ikan gitu, cung. Puk, 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 puk. Nah, buat porsi makan mereka biar aman, berapa ikan sehari? Ya secukupnya paling kalau misalnya 500 mungkin 5 sampai 8 ikan gitu. Cukup, Bro. Cukup. Masukinnya masih satu-satu kecil. atau bareng? Satu-satu aja biar enak liatnya. Oh, biar seru. Biar durasinya panjang juga, Bang. Iya, iya. Oke. Berarti segini cukup untuk sekitar 400-an. Atau sampai 500-an lah. Nanti kita lihat kalau misalkan masih belum agresif juga kita tambah lagi terus. Wah, Supaya enak. Gokil, guys. Jadi di sini akan ada kolam piranha. Nah, arus apa segala macam yang perlu ada di kolam piranha apa? Kalau piranha nggak begitu rewel sih, kayak nggak perlu water change terus dan segala macam. Karena prinsipnya piranha itu hidup di air tua, lebih suka hidup di air tua. Air Jadi tua maksudnya air yang nggak diganti-ganti, Bro? Iya. air lama gitu. Oh, lebih jorok ya? nggak manja gitu? Nah, makanya ini yang perlu disampaikan bahwa piranha ini sangat invasif. Oke. Invasif kalau misalkan sampai kelepas ataupun dibuang dengan sengaja ke sungai, ini sangat merugikan ekosistem yang ada di Indonesia. Makanya itu sangat dilarang untuk dibuang di sungai karena Kenapa, dia Bro? gampang adaptasi Oh. dan dia sangat bisa memangsa apapun yang ada di sekitarnya. Walaupun badannya kecil, dia bisa mangsa yang lebih besar sampai mati ikan-ikan lain. Tapi katanya gue pernah dengar dia termasuk ikan yang kalau rame-rame berani, kalau sendiri diem, bener nggak sih? Betul, Bang. Betul, Bang. Oh. Tapi kalau udah lapar juga sendiri juga maju, Bang. Diajar. Gitu. Maju juga, Bang. Oke, oke. Nah, Aquair, lu berapa lama bikin ini? Perlu waktu berapa lama? Karena ini tadi kan kita udah ukur juga. Iya. Nah, ada prosesnya juga di channel Aquair. Ah, Jadi ini perlu kaca temper bang biar aman. oke. Kaca Karena kan temper ini tuh, oke. Berarti piranha nih. oke. Gitu. Jadi nggak bisa kaca potong biasa, kita pakai kaca temper. Nah, kaca temper untuk saat ini dengan kondisi sekarang ini 10 harian bang selesai. 10 hari, 10 hari sesuai selesai. ukuran. Iya, sesuai. Oke, ukuran. semua bidang 4 nih. 4 bidang sama Oke. bawah kan kita bikin juga lagi gitu. Jadi 10 hari kaca selesai, berarti 2 minggu baru ini selesai bang. Oke. Gitu. Guys, jadi filter-filter buat air di atas mau rencananya atau di... Top filter udah disusun semua pakai kaca biasa aja bang, aman sih. Gitu. Sama ini yang perlu dipastiin kan, ini kan tempat main anak-anak juga nih. Ah, Jadi nanti gawangan ini posisi tempat kaca buka buat ngasih makan itu nanti sebisa mungkin emang nggak bisa dijangkau sama anak kecil bang. oh. Gitu. Takut Biar anak lebih kecil aman. lagi iseng, udah masuk tangan bahaya. Ini juga pertanyaan gue. Misalnya kita ngasih makan, tangan kita nyelup ke dalam air, dia akan makan? Nggak langsung sih, Bang. Ah. Nah, biasanya kalau kita masukin tangan, mereka akan banyak kan kabur. Oh, kabur, kita takut? Takut, karena kan lebih besar. Oke. Biasanya ada juga pernah terjadi kalau misalkan kesantok. Itu pun nggak sengaja kesantoknya, Bang. Karena kita lagi bersih-bersihin akuarium, dia merasa terpojok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia baru attack. Baru nyerang. Oh. Baru nyerang biasanya. Tapi bukan untuk memangsa, untuk Nyerang aja. Perlawanan. perlawanan aja. Oh, ngerasa terancam dia. Merasa terancam. Itu pun ikan-ikan yang sudah besar. Contohnya kayak kariba di rumah. Itu ada beberapa hobis yang pernah kegigit 2 ruasnya hilang. Gila. Tapi bukan di rumahnya dia bang. Bukan, Bang. Bukan di rumahnya dia maksudnya. Itu waktu di lagi rimba. bersihin. Iya. Tapi kalau misalkan ke depannya ini mau, nggak apa-apa. Oke deh. Iya. Percontohan. Bro Anthony, thank you banget ya. Siap, Bang. Esa, thank you. Nah, jangan lupa nih, Bro Anthony juga ada channel YouTube-nya, Jam Vlog. Betul, Bang. Oke, Jam Vlog dan Aquair udah tahu dong channelnya Aquair. Silakan update perkembangan pembuatan ini ada di channelnya Aquair. Dan gue juga akan mampir di kontennya di Jam Vlog. Siap. Katanya rumah gue mau diacak-acak. Kalian bisa lihat di channelnya Jam Vlog. Oke, thank you bro. Siap, makasih banyak, Siap. Bang.
Ikutin terus karena gua akan update ikan-ikan apa aja yang akan masuk di tank goyang di sana di kolam. Tadi ada beberapa jenis, gue kayaknya suka. Dan ini juga yang paling gak sabar, gimana 400 sampai 500 piranha akan masuk ke tank baru gue di sini. Thank you, bye bye.